Sebenarnya program ini secara tiba-tiba lah ada ketemu beberapa orang, misalnya salah satunya Ustadz Andi. Pada saat itu beliau dari pesantren Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kikes. Dan hari ini saya berada di markas Al MUI Provinsi Sulawesi Tengah atau Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Tengah. Dan alhamdulillah di samping saya telah hadir panitia dari Tahfiz Quran, dan di sini mungkin saya akan membicarakan terkait program yang dijalankan, seleksi persiapan kegiatan Tahfiz 30 juz di kedokteran Mesir. Wah, sangat keren kan? Dan alhamdulillah samping saya telah hadir Bapak Sarudin, selaku panitia dari program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, kali dari kitabpura.com bincang santai terkait dengan kegiatan dikirim ke Kairo, maksud di kedokteran. Oke, terima kasih banyak ya. Selamat datang teman-teman dari media. Ya, salam wasalan ya, insyaallah dengan semoga kegiatan hari ini juga Allah catat sebagai amal soleh kita ya, untuk dalam hal syiar agama Islam dan khususnya juga buat sahabat-sahabat kita pencinta Al-Quran. Nah, sebenarnya program ini secara tiba-tiba lah ada ketemu beberapa orang, misalnya salah satunya Ustadz Andi. Pada saat itu beliau dari pesantren Bogor. Terus selama ini beliau memang kegiatan aktivitasnya di Bogor yaitu buat pondok tahfiz. Nah, beliau sebenarnya aslinya adalah dari Toli-Toli. Nah, selama ini mereka kirim dari Toli-Toli ada. Sehingga kepikiran begini, kok Sulawesi Tengah ini enggak ada yang dikirim. Ya, kirim. Nah, akhirnya ketemulah, membuatlah ide, mungkin dibuatlah apa sih yang bisa dibuat untuk Sulawesi Tengah. Nah, akhirnya beliau ketemu dengan salah satu wakil sekretaris MUI, dalam hal ini Ustadz Rohim. Bincang-bincang mereka sepakatlah membuat sebuah kegiatan namanya Daurah Quran untuk persiapan ke Kairo Mesir. Nah, dalam hal ini kami diajak untuk masuk di sini. Sebenarnya kapasitasnya awalnya adalah kami dari Paskas, Pasukan Amal Soleh. Jadi kami basic atau kegiatan utamanya adalah mensuplai beras ke pondok-pondok pesantren yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, jadi singkat cerita seperti itu. Nah, dibuatlah. Nah, sebenarnya program ini adalah namanya program Tahfiz 30 juz. 30 juz yang nantinya akan berangkat ke Kairo Mesir. Khususnya di program kedokteran. Gitu. Kegiatan pertama atau sudah berapa kali dilakukan di Sulawesi Tengah? Ini sebenarnya yang pertama. Pertama. Jadi kita kemarin sebenarnya bukanya itu untuk masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya yang kelas 3 atau sudah tamat tapi belum 20 tahun. Jadi kuliah tapi belum 20 tahun. Nah, kita buka. Kurang lebih hanya seminggu kita buka kemarin, dan alhamdulillah kurang lebih peserta itu 200. Wah, hebat ini. Nah, 200. Berarti minimal umur masuk di Tahfiz Quran ini yang insya Allah mau diberangkatkan ke Kairo ini 17 sampai 20. Wah, itu batas umur minimal dan maksimalnya. Maksimalnya. Syarat utamanya kalau mau ikut begini. Jadi pertama dia kalau syaratnya sebenarnya dia yang penting dia umurnya tadi sudah masuk. Terus kalau dia mau ambil misalnya untuk kedokteran itu jurusannya harus IPA. Nah, IPA. Dan programnya pun juga di sini kita 6 bulan digodok. Harapannya sih 6 bulan ini nantinya dia bisa menyelesaikan atau bisa hafal 30 juz. Nah, kemudian pelajaran di sini kan ada banyak, termasuk hadis dengan belajar bahasa Arab. Jadi santri-santri sudah mulai diajar bahasa Arab, dan kalau untuk komunikasi ini mereka diwajibkan untuk menggunakan bahasa Arab sebagai persyaratan untuk ke sana. Jadi di samping, jadi kalau dikatakan apa sih persyaratan untuk yang ke sana, salah satunya dari bahwa mereka harus menyelesaikan 30 juz untuk hafalannya. Berarti persyaratan utamanya
wajib hafal 30 juz, insya Allah diberangkatkan ke Kairo, Mesir untuk sekolah kedokteran. Wah, keren ini. Karena biasanya kan yang seperti yang saya ketahui bahwasannya orang yang berangkat ke Kairo ini pasti sekolah dakwah. Banyak kan? Berarti Sebenarnya kalau dibilang dakwah juga sebenarnya. Dakwah juga kan. Nah, harapannya kan gini, ada muncul ide kenapa. Jadi sebenarnya bukan hanya kedokteran, tapi kita lebih fokus ke kedokteran. Sebenarnya nantinya ada itu juga ekonomi, ada juga yang lain mungkin yang bahasa Arab. Nah, kenapa kita ambil kedokteran di sini yang lebih fokus? Nah gini, kita di wilayah Sulawesi Tengah itu setelah mencoba jalan, kebanyakan puskesmas itu cuman punya apa? Suster gitu. Iya. Nah, tidak ada dokter. Kenapa dokter terbatas? Karena di perguruan tinggi kedokteran saja yang ada di Palu ya, ada biaya untuk masuk itu sampai 250 sampai 400 itu baru masuk ya, baru masuk kaki di pintu itu ya. itu belum masuk, kayaknya baru masuk tangan kayaknya. Masuk tangan. Terus biaya perkuliahan. Nah, kita kemarin kan berpikir berarti yang bisa kedokteran ini adalah orang-orang yang mempunyai keuangan gitu. Nah, bagaimana dengan misalnya sahabat-sahabat kita ya yang punya cita-cita kepingin jadi dokter tapi tidak bisa kesampaian. Ya tahu masyarakat ekonomi lemah yang bukan berarti mereka secara skill atau secara kepintaran mereka sebenarnya bisa. Tapi dari sisi ekonomi mereka tidak bisa. Nah, melalui wadah ini kita berharap insya Allah saat ini dan ke depannya bisa menjadi wadah bahwa tidak perlu punya modal untuk masuk kedokteran, cukup dengan hafalan 30 juz dan punya skill itu. Jadi tidak perlu nanti kita akan berusaha mencari jalan supaya dia bisa bebas. Nah, tujuan kedua adalah gini. Kalau orang sakit dia mau ke dokter, dia harus berpikir dia biaya ke dokter itu sudah minimal baru konsultasi saja misalnya 100.000, ya kan? Belum obat sebanyak. Harapan kami seandainya insya Allah Allah meridai perjalanan ini, mereka jadi dokter, mereka tidak memikirkan biayanya, praktek saja, dibayar, tidak dibayar, tidak berharap bayaran. Ibaratnya dibayar mau pakai misalnya mau dibayarkan pakai pisang mau bayar pakai beras itu kita minta mereka ikhlas terima. Kenapa? Karena pun mereka juga tidak besar mengeluarkan biaya untuk kedokteran ini. Jadi harapannya sih seperti itu. Intinya membantu masyarakat kita ekonomi lemah yang selama ini mereka kalau sakit ya harus tidak bisa ke rumah sakit atau ke dokter karena biaya memang cukup besar. Kalau untuk program-program lain kan selain kesehatan. Jadi kan kalau di sini di samping kedokteran sebenarnya ada juga ekonomi. Ya ada. Nah sebenarnya bukan hanya di Kairo kita adakan kerjasama, tapi di beberapa perguruan tinggi yang ada juga di Indonesia. Seperti misalnya di Yogyakarta, di Malang, ya di beberapa itu kemarin hasil perjalanannya Pak Wagub beliau jalan ke sana adakan mitra dan alhamdulillah ada MOU yang Pak Wagub buat dengan pihak perguruan tinggi bahwa yang tahfiz 30 juz itu mereka bisa masuk di sana. Jadi kalau misalnya nantinya peserta ini tidak bisa ke Kairo maka memilih ke Indonesia sifatnya ya itu sudah ada juga. Jadi ibaratnya gini. Ada pilihan. Nah, kalau tidak mau ke sini, ya mungkin bisa masuk ke sini. Iya, berarti dalam seleksi ya, berarti seleksi pembekalan, terus nanti dikasih pilihan para santrinya atau bagaimana koordinatornya? Rata-rata dikasih pilihan. Pilihan. Nah, untuk berangkat ke sana. Karena kan kalau ke Kairo itu kan 4 tahun minimal. 4 tahun. Ya, 4 tahun minimal, belum lagi prakteknya. Jadi 6. Oh iya, kalau Pak. Untuk kuotanya sendiri, kalau untuk kedokteran berapa, untuk kelas ekonominya berapa, untuk kelas yang lainnya mungkin ada berapa? Kalau santri kita saat ini kan totalnya kurang lebih 200. Nah, 200 itu sudah diterbagi-bagi. Nah, masalah kuotanya sebenarnya kalau kemarin dari Kairo Mesir itu tidak membatasi. Nah, tidak membatasi. Hanya kita karena ini pertama program perdana perlu banyak persiapan. Dalam artian perlu persiapan karena memang kita tidak memungut biaya 1 sen pun pendaftaran ke calon santri. Masya Allah. Nah, tidak dipungut biaya 1 sen pun. Nah, terus mungkin banyak sebuah pertanyaan juga biasa mereka, kalau tidak dipungut biaya terus
biayanya pakai apa kan? Iya, Nah, itu jadi pertanyaan. ya kan? Jadi pertanyaan nih, Mas. sebenarnya kita mengambil konsep gini. Di Islam sebenarnya mengajarkan kita untuk bersatu. Ya kan? Misalnya salah satunya di sholat. Kalau orang sholat sendiri-sendiri cuma dapat satu. Tapi kalau 2 orang ini gabung jadi 27. Nah, kita di sini mengambil konsep, kemarin saya ajak teman-teman, ayo ini ada pekerjaan, ya pekerjaan mau soleh, ini ada pekerjaan, ayo kalau mau ikut, ayo ikut, ya kan gitu. Nah, jadi kita di sini digabung beberapa NGO untuk biaya makan mereka, itu kita gabung dengan beberapa NGO. Jadi makannya siang dan malam itu termasuk sahur dan sebagainya itu dari NGO, gabungan NGO. Jadi tiap-tiap NGO kemudian memberikan fundraising, kemudian memberikan ke kami panitia kemudian mengolah dananya untuk makan minum pada santri. Jadi santri di sini hanya mereka fokus belajar. Jadi mereka tidak fokus, tidak berpikirkan bagaimana makan, bagaimana ini, mereka cuma fokusnya ke situ. Berarti segala sesuatu fasilitas ini disupport dari NGO dan alhamdulillah juga MUI turut membantu dalam memfasilitasi. Fasilitasi termasuk gedung-gedung ini juga dari punya MUI. Nah, ini lagi saya mau tanyakan untuk pembelajaran metode pengajaran santri di sini. Di sini mereka hafalan. Jadi, ya hafalan yang mungkin sudah hampir umum juga. Cuma tinggal metodenya karena kebetulan rata-rata pengajarnya ini dari luar. Oh, dari luar. Ya, ada dari Yaman, ada dari Mesir. Iya. Terus Pak kan ini kan dia kan pembekalan selama 6 bulan. Jadi aktivitas santri di sini selama 6 bulan itu apa yang mereka lakukan? Mungkin kan selain belajar atau menghafal, mungkin ada aktivitas lainnya. Jadi kalau misalnya itu mereka rutinitasnya kan gini, dari 2:30 itu wajib bangun untuk sholat malam, subuh. Jam 3 sudah mulai sholat, sampai sebelum subuh sholat subuh. Setelah sholat subuh, jadi mereka sholat malam, kemudian sholat subuh. Dari sholat subuh nantinya mereka mulai belajar Al-Quran lagi setelah menghafal sampai dengan jam 7. Jam 7 ini mereka istirahat. Istilahnya peregangan lah, ada yang mau olahraga, yang mau sarapan sampai dengan jam 8. Jam 8 sampai dengan jam 11 itu belajar lagi. Kemudian 11 ke 12 itu tidur. Ya, tidur. Habis itu sholat, kemudian jam 5 sore biasanya mereka istirahat. Malam makan, habis itu. Jadi memang kalau dikatakan di sini lebih full karena gini. Dipres waktunya karena memang hanya 6 bulan karena untuk singkat. Jadi metode yang dipakai adalah metode singkat dan ini waktunya pun 6 bulan saja. Jadi tidak banyak waktu yang terbuang. Jadi umpama kalau dalam jangka waktu 6 bulan, kalau ada peserta yang berkeinginan ingin kuliah kedokteran di Mesir ataupun mungkin yang ada di Jawa, tetapi dia belum dapat hafiznya. Sebenarnya ini kan program ini yang pertama kalinya di Palu. Mungkin pertama kalinya lah mungkin di Indonesia kalau boleh gitu. Nah, kita ingin membuat karakter bahwa Sulawesi Tengah punya khusus gitu. Khusus. Nah, khusus. Jadi kita 60 mereka dengan menghafal Al-Qur'an itu 30 juz, mereka kita bisa biayai untuk ke Kairo Mesir kan gitu. Nah, kenapa harus Al-Qur'an dan kenapa tidak yang lain? Karena memang kalau kita Islam memang yang utamanya lah Al-Qur'an, kan gitu. Di ayat yang lain kan banyak katakan gini, siapa yang dekat dengan Al-Qur'an, insya Allah mulia dan dimuliakan. Jadi kita mengambil Al-Qur'an itu. Nah, makanya menjadi syarat dia bahwa kenapa? Karena kalau bisa dia menghafal, maka secara otomatis insya Allah pelajaran-pelajaran lain akan mudah dia dapatkan. Ya gitu. Berarti memang target 6 bulan wajib hafal. Wajib, tidak bisa tidak. Karena itu salah satu persyaratan utama dan paling utama. Nah gini Pak, yang satunya lagi mungkin cara mendaftar di sini. Kemarin kita sebenarnya kasih flyer saja. Kasih flyer. Kemudian kita kemarin juga mitra dengan Mandua. Jadi Mandua juga perpanjangan tangan dari kita untuk masalah pendaftaran dan administrasinya lainnya dari Mandua. Jadi cara pendaftarannya sebenarnya simpel, adalah mereka cukup mengisi, ada form yang kita siapkan, habis itu membuat surat pernyataan bahwa mereka siap dengan aturan yang di sini dan surat persetujuan
orang tua. Itu saja sih. Intinya kita berpikir gini, kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Karena di sini peserta sekarang juga kan bukan hanya dari Palu. Ada dari Palu, ada dari Donggala, ada dari Mamuju, ada dari Morowali. Ya, hampir sebenarnya hampir semua. Iya. Nah, hampir dari Morowali, ada dari Toli-Toli. Agak tersebar sih kemarin. Agak tersebar. Iya, agak tersebar. Ada dari Poso. Para pemirsa, tadi saya berbincang santai dengan Pak Sarudin selaku panitia tahfiz Quran yang bekerja sama dengan MUI untuk kegiatan Hafiz 30 juz untuk sekolah kedokteran di Kairo ataupun bisa juga sekolah di universitas yang telah bekerja sama dengan tahfiz Quran dan pemerintah daerah. Itulah bincang santai kita bersama Pak Sarudin dan dapat saya simpulkan bahwasannya jika kalian ingin sekolah kedokteran ataupun sekolah di luar tanpa biaya dan yang penting satu intinya harus hafal Al-Quran atau hafiz Quran. Salam inspirasi, tetap berkarya dan terus berinovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.